UKT naik tapi gaji dosen Nah itu, malah. nah mungkin tak tahu lah ya dari uang UKT apa enggak untuk gaji dosen ya. Iya, kayaknya Karena naris itu sih itu untuk yang mampu saja, masuk. kebutuhan tersier. Nah itu langsung kena hujat Pak. Siapa yang nggak ngujat? Oh, Coba siapa yang nggak ngujat? Harusnya pendidikan tuh hak rakyat kan? iya. Oh UKT saya tinggi nih, udah mampu bayar nih, udahlah aku keluar aja lah, out aja lah, nggak ngambil aja udah, nggak usah daftar, nggak usah kuliah gitu kan nilainya kan. Ya itu udah terlanjur, kita tuh udah ngeliat tuh apa hasil sih. Hasilnya sih. Itu salahnya kita tuh, orang tuh nggak, masa proses tuh kayak bodo amat tuh, kayak udah pasrah ya. Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi kami ucapkan selamat mendengarkan. Ini kita lanjut lagi Pak ya, karena pembahasan RUU penyiaran sudah selesai. Kita geser ke bidang pendidikan Pak, terutama pendidikan tinggi Pak. Pasti ada kaitannya sama anggaran. Ya, duit. Kita dulu belum nih. Sedekah ribuan spray kasur, bahannya premium. Atas kemenangan satu putaran ini, saya akan sedekah ribuan spray kasur, bahannya premium tebal halus dan sudah gratis sarung bantal. Yang mau spraynya komen, aku mau spray. Jadi mau bahas ini Pak. Atas kemenangan itu Gokil. Nah, itu tugas Kominfo ya. Ini bukan tugas kita. Tuh ya, kerja. Harusnya ngawasin ini ya. Enggak apa lah ini. Awasin ini. Ini penting nih. Soalnya ya terkait judul segala macam, kemarin kan ada yang salah. Dr. Tirta tiba-tiba aja. Iya. Iya, mata Najwa Shihab ada juga. Ada. Oke, lanjut lagi Pak. Tadi mau bahas pendidikan malah bahas spray. Baru nemu tadi. Udah kirim kan? Udah Sip. Lanjutnya UKT. Yuk, UKT ya. Langsung UKT tadi. Terus apa? Langsung mau bahas itu Pak ya soalnya. UKT Pak. UKT. Lagi viral nih kemarin nih. Ya bulan Mei itu viral, full. Bahasanya tuh viral. Walaupun kita dua nih swasta. Kita berdua swasta nih. Cuman kita concern. Jebolan swasta, tapi memang kita concern di bidang ini Pak. Ya karena yang kita kemarin kan kebetulan emang mahal. Ya. Tapi hasilnya jelas. Fasilitas yang kita dapat ada gitu loh. Kualitas. Nah yang UKT ini kan negeri kan. Kemarin tuh ada. Kita biaya ini malah gedungnya kayak gini gitu. Oh iya, rewot. Ada. Deknya bocor apa gitu kan. Ini nih yang 20 juta. Nah itu Pak, sebenarnya kalau kita runut dari belakang, salah satu PTN ya itu udah naik Pak, ada 2020 apa 2021. Jadi mereka tuh naik semua, tapi nggak tahu lah ya naiknya ini kok nggak diprotes apa gimana dari mahasiswanya, atau yang kedua naiknya ini nggak signifikan, tapi naiknya bertahap ada. Jadi mereka nih yang Undip kalau nggak salah ya, Undip. Oh ya. Undip yang naiknya tuh udah lama. Baru yang sekarang ini kan yang kayak UI, ya, ITB, terus pokoknya banyak PTN ternama lah istilahnya. Itu pada naik UKT-nya semua itu karena yang pertama status dari perguruan tingginya sendiri Pak. Itu udah status badan hukum. Jadi pemerintah tuh kayak kasarnya tuh lepas tangan untuk mensubsidi mereka ini. Jadi mereka PTN ini nih harus cari duit sendiri Pak. Nah masalahnya adalah beberapa kampus ini kan bisnisnya ya, kita bicara bisnis ya, kayak unit usaha apa, misalkan travel, klinik, rumah sakit misalkan, atau jasa lah apanya. Pokoknya pandai-pandai mereka usaha nih, pom bensin, SPBU, salah satunya mungkin. Nah itu
banyak PTN yang belum punya itu, belum punya unit bisnis. Jadinya mereka pendapatan dari mana? Dari mahasiswa. Iya, harusnya kan dari pemerintah kan. Harusnya karena dipotong tadi Pak. Ya, karena Potong, udah statusnya naik dari BH Badan Hukum. Jadi mau tahu mereka cari duit sendiri gitu loh. Kok anggarannya tuh tidak salah, kok dipotong apa di stop gitu dari pemerintah. Jadi tidak ada subsidi lagi dari pemerintah atau dikurangin gitu Pak. Pokoknya ya intinya UKT-nya naik ya gara-gara itu sebenarnya. UKT naik tapi gaji dosen Nah itu. malah. Nah mungkin tak tahu lah ya dari uang UKT apa enggak untuk gaji dosen ya. Iya kayaknya Karena narik situ sih. itu Kayak sekolah aku gitu. Narikin SPP dulu. SPP karena SPP-nya nanti buat gajinya ini kan. Pengajar Dosen segala macam kan. TU-nya segala macam itu. Emang Untuk jalan ya kasarnya untuk operasional lah operasional. ya. Karena tadi kan ada pengurangan ya, bisa pengurangan atau Bisa di-stop. pengurangan atau di stop. Dasar itu antara dua itulah pokoknya. Dari pemerintahnya. Dari pemerintah tuh tidak lagi mensupport ya. Kalau kasarnya ya, subsidi support kan mendukung kan. Istilahnya tidak lagi mendukung Pak. Ya gimana mau maju ya Pak? Tanya ya Pak. Gimana Bahkan mau- kemarin orang Mendikbud ya. Mendikbud itu kan karena Dikti kan udah masuk Mendikbud kan. Kalau dulu belum, zaman 2014 tuh belum. Nah, ini gabung. Ada beberapa pejabat Mendikbud bilang kuliah itu tuh untuk yang mampu saja. masuk. Kebutuhan tersier. Nah itu langsung kena hujat Pak. Siapa yang nggak ngujat? Oh. Coba. Siapa yang nggak ngujat? Harusnya pendidikan tuh hak rakyat kan? Iya. Maksudnya. Mereka tuh berdalih tuh karena kan ini pendidikan tinggi Pak, Ya. bukan pendidikan dasar. Kalau pendidikan dasar memang harus Ya, disubsidi pemerintah. Ya. Pendidikan tinggi ini sebenarnya bisa enggak bisa ya Masa udah masuk tersier tersier Pak. Nah S1 itu padahal S1 tuh pun harusnya maksimal minimal sampai S1 lah. harusnya ya. Kalau aku lebih setuju sampai S1 sih. Karena kita Atau ya D3 D4 lah ya. Kira-kira ya. kita bukan maksud ngerendahin. Cuman udah banyak. Ini harusnya makin ini Kenapa? digembor. Jor-joran gitu kan. Jor-joran. Kamu tuh harus kuliah. Ini murah. Kan banyak orang nggak kuliah karena itu udah mahal. Ya karena mereka terjerat ekonomi kan istilahnya Iya, kan. Ekonominya padahal itu kan ekonomi menengah ke bawah jadinya tidak bisa kuliah, itu sebabnya. Nah kalau dilihat data kita tuh hanya 11% Pak untuk hasil pendidikan tinggi. Ya kan kalau di rata-rata kan ada yang SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 segala macam itu kan pendidikan tinggi. Itu cuma 11% di Indonesia. tuh. Nah itu makanya gimana mau Indonesia maju, Indonesia mau emas. Indonesia menyungsung Indonesia emas, dari Indonesia cemas nanti ini. Iya. Apa? Oh ini kaitan pajak tadi. Yang Nordic. Oh ya, Pajak itu. udah aku bahas. Tapi nggak masalah Pak, itu masih sini. Iya kan, pajaknya kan harusnya bisa. Nah itu Ya kan pemerintah. kemarin tuh Bu Sri Mulyani bilang, katanya pendidikan di Eropa dia nyontohkan di sana soalnya ya. Iya. Dia bilang ya, pendidikan di sana tuh itu bagus karena disokong pajak individu gitu loh, pajak pekerja kita. Terus aku ada yang nge-quote, itu kan di sana. Bukan di Indonesia anjir. Masalahnya pajak kita gini Pak, kalaupun pajak tinggi ya. Sebenarnya kalau pajak tinggi tapi kalau UMR-nya juga bagus, UMR tinggi gitu ya. Ya, Nggak ada yang semena-mena menggaji pekerjanya rendah gitu kan. Tidak di bawah UMR. Di bawah UMR sebenarnya bagus dan pajak tinggi, tapi sebenarnya pengelolaannya Pak, takutnya nih kayak yang tadi yang sempat kita singgung di awal, Tapera tuh kan konsepnya sebenarnya sama,
ya juga dipungut dari pekerjanya kan istilahnya kan. Kalau pengelolaannya bagus Pak, kalau pengelolaannya jelek, ada korupsi segala macam, kita nggak percaya. Iya, transparan. Transparan. Ini kan nggak tahu nih. Itu ya makanya. Kita tiba-tiba aja udah ada berita ini korupsi. Udah habis berapa triliun istilahnya itu. Miliar. Nah, makanan sehari-hari dong istilahnya kan. Nah itu makanya banyak yang diprotes gitu. Udahlah, oke gas aja, dogitin aja lah katanya kan. Keberlanjutan. Nah itu sampai ada yang komen kemarin, kenapa mau milih pemimpin yang tidak fokus di pendidikan katanya. Ya itu udah terlanjur, kita tuh udah ngeliat tuh apa hasilnya sih. Itu salahnya kita tuh, orang tuh nggak, masa proses tuh kayak bodo amat tuh, kayak udah pasrah ya. Kayak pendukung bola anjir. Iya kayak jadinya pengennya ada piala nih, pengennya cepet gitu kan. Aduh, masalah bola aku mau ada iya Pak, sama Bapak BUMN itu ngomong kita mau bangun dari atas dulu aja. Bawahnya dari tim nasional dulu dia ngomong. Logika dari mana? Aku yang nggak ngikut bola ya langsung kayak mana kau ngeseleksinya gitu istilahnya kan. Jangan dari bawah dulu iya, kan. Kau nyari yang hidden gem yang terkubur itu kan. Kayak mana? Kok dari tim nasionalnya dulu? Apa memang mungkin ya itu kan soalnya program kerjanya mereka ya Pak. Itu aku tuh kasar nanti. Walaupun aku nggak ini. Masih kasar Coach Justin ya. Coach Justin mah karena emang ranahnya. Kalau aku kan aku nggak ngerti bola. Tapi dengar pernyataan itu kan langsung. Ya orang awam juga paham Mbak kan sebenarnya. Ngapain dari atas? Kok dari bawah gitu kan? Yang liga-liga yang supporter wah benar-benar tuh langsung banyak yang komen. Tuh lanjut balik UKT lagi Pak. Tadi Pak sampai mana Pak? Sampai ini tersier tadi ya. Jadi beberapa pejabat Mendikbud bilang ini tersier nih, UKT apa kuliahnya tersier. Rame lah yang hujat bla 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 bla. Dipanggil lah Bapak Nadiem. Ini baru kita senggol ya nih Pak. Di beberapa episode kita senggol enggak? Jarang. Kominfo ya paling sering ya. Kominfo. Ini Mendikbud ini datang kan. Ucuk-ucuk datang. Tep. Bilang, ya alasannya kayak gini Pak. Masyarakat Indonesia tuh yang kuliah rata-rata mampu. Rata-rata mampu. Menterinya gitu. Kuliah Amerika. Iya loh. Rata-rata mampu nih, bentar. Rata-rata mampu. Terus yang PNS nih, kenapa dibuat UKT-nya tuh UKT 3 sampai 7? Ya karena mampu juga. Semua golongan PNS. Itu makanya disama kayak ada penyamarataan sebenarnya. Nah itu disesatkan dari mungkin DPR juga marah-marahin juga kan sebenarnya kan. Ini kok pada naik kenapa nih? Nah ada beberapa yang bilang Pak Nadiem ini mengkomersialisasikan pendidikan tinggi Pak. Gojek. Karena basicnya di situ sih. Mau kata ada mau student loan. Pinjol. Kasarnya pinjol. Itu udah lama sih pinjol gitu Pak. Sebelum ini udah ada. Ya tapi kan penerapannya jelek di Amerika juga bermasalah itu jadinya. Jadi bermasalah. Kalau di Amerika siapa yang pinjamin? Pemerintah atau pihak ketiga? Tinggal dulu. Di Amerika tuh siapa yang pinjamin? Pemerintah kah atau pihak ketiga? Kalau di sini kan pihak ketiga. Pihak ketiga langsung pinjol. Itu tender-tenderan. Iya makanya. PT lagi. Ujung-ujungnya menyusahkan gitu mahasiswa juga kan. Persib Bandung aja sponsornya. Woi Persib. Aduh. Ini tak tahu juara apa enggak ya? Persib. Ya. Malam ini main. Enggak tahu lah. Aku lucu aja gitu. Oh iya dia disponsorin ini ya. Ya pinjol ya. Pihak manajemennya kok mau aja. Ya kan dananya segar Pak. Se-BU-BU-nya yo. Dananya segar Pak. Se-BU-BU-nya pinjol kan dananya lagi harusnya, Pak. Harusnya tingkat skeptis orang terhadap pinjol tuh kan tinggi.
Padahal emang banyak yang pengguna. Yes. Udah dibiasain. Itulah makanya. Jadi gitu, ada student loan segala macam itu kan. Dari situ, dari UKT itu naik itu. Tapi ya tetap ada tapinya juga Pak. Ada beberapa PTN yang udah sehat keuangannya, itu naiknya tuh mungkin tidak seberapa. Kalau nggak salah tuh, kalau nggak salah TB naiknya dikit katanya. Kampus gede. Nah, bukan masa kampus gede. Ada usahanya. Sekampus segede-gedenya kampus, kalau bangunan kelas aja jelek, mohon maaf nih yang di sini, yang di Kalbar nih ada. Itu kan bangunannya banyak yang udah lama, kursi mejanya itu udah banyak yang gimana gitu kan ya. Jadi itu udah naik Pak ya. Belum naik. Tuh. Semoga jangan gila mau naik. Wong usahanya belum jelas. Tapi ada sekolah. Rumah sakitnya ada. Selain rumah sakit, ya kalau kita bicara unit usaha kampus ya. Contoh kalau kampus kita, dia sekarang udah ada kan dari dulu tuh udah ada klinik. Klinik tuh apotek ya, benar apotek tuh. Unit bisnisnya tuh selain itu ada SPBU, itu kaget. SPBU hotel ada. Terus jasa keuangan kalau nggak salah tuh bank ada. Ada bank terus lumayan banyak sih Pak. Karena Isokon yayasannya juga bagus. Yayasan juga bagus sebenarnya. Tadi pengelola kampusnya itu. Iya, asal jelas tuh. Kalau dia bisa manfaatkan uang untuk bikin bisnis sih, UKT-nya bisa lama-lama bisa drop, bisa dikurangin lah porsi UKT-nya. Kan kalau yang misalkan masih belum stabil, dia tetap akan membebankan ke masyarakat, ke siswa ya. Mahasiswa yang kena dampaknya. Apalagi mahasiswa tuh ada yang sampai part time, ada yang bahkan Pak kemarin ini kan, karena nanti kita bahas endingnya ya Pak, ini kan belum ending nih. Bahkan kemarin yang katanya kan umurnya mau tahun ini naik, mahasiswa 2024, angkatan 2024 ada yang udah mengundurkan diri. Nah, karena udah ngelihat itu ya. Oh, KT saya tinggi nih, udah mampu bayar nih, udahlah aku keluar aja lah, out aja lah, nggak ngambil aja udah, nggak usah daftar, nggak usah kuliah gitu kan nilainya kan. Atau ada mungkin yang juga yang berpikiran udah swasta aja lah, toh sama kok. Iya, disamain. Ada yang bilang karena cara fasilitas lebih bagus swasta misalkan. Tapi untuk uang sama aja ya, why not pilih swasta gitu kan. Nah, itu swasta gitu. Nah, tapi Pak, nih kita langsung bahas endingnya nih Pak. Endingnya dibatalin gara-gara udah kena serang sana sini kan Pak Nadiem. Ada malaikat. Tahu siapa itu Pak? Pak D Jokowi. Jokowi Pak. Pak Jokowi langsung turun tangan, ini nggak bisa nih, udah nggak usah ribut-ribut lah. Taunya plot twist lagi Pak. Apa tuh? Naik itu tahun depan. Iya, dia udah ganti, bukan dia lagi. Kementerian mungkin bisa pisah juga Pak. Pokoknya pisah lagi. Mau ditambah apa lagi? Tambah kementerian. Iya. Bukan yang maksudnya Kemendikbud nih pisah apa enggak nanti dengan Dikti. Harusnya pisah tuh. Kalau mau terpusat sih biar anggarannya lebih banyak sih pisah. Karena kan nih Pak, kalau Mendikbud yang sekarang nih Mendikbud Ristek-Dikti itu kan misalkan nih, ini aku nggak tahu juga alokasinya yang benar berapa. Sekitar 20% apa berapa persen gitu dari APBN. Itu nyampe 2% nih. Berapa persen gitu. Pokok kecil tapi lumayan lah untuk triliunnya itu. Ada sekitar 20 triliun, berapa ratus triliun gitu lah pokoknya. Triliun kali ya. Triliun. Itu dananya kebagi, Pak. Ada yang ke pendidikan dasar, SD sampai SMA. Yang ke tinggi itu dikit, tidak banyak. Nah, itu penyebabnya UKT juga naik di situ. Karena dananya banyak ke BOS juga kan. Karena BOS kan bengkak, Pak, lumayan. Kalau aku kan beda. Nah, itu bukan Kemendikbud.
Masakan. Kalau yang kebenak tuh Kebenak. tangan itu Jangan. udah. Aku juga lagi malas. Nggak tahu ya kalau menteri selanjutnya nanti gimana terobosannya ya. Apakah bakal aneh lagi atau tidak? Ngurus pendidikan. Kalau itu kan idealnya kan langsung tembak Mendikbud aja lah ya. Iya, maksudnya Lebih terpusat gitu loh. ini kayak sosokan bersaing gitu loh. Aduh. Dari dulu Pak. Gitu lah. Dari dulu. Aneh banget. Yang ya itulah. Mantap lah. Ikhlas beramal kemenak tuh motonya. Moto Ikhlas. Oh, coba bukan ikhlas beramal. Ikhlasnya. Nah, Yok itu kan memang ya. Ya gitu kan. Nah. Nanti nggak gue bahas KPI. Ya, makanya ini kita mulai porsi apa kurang-kurangin nih. Misu-misunya nih ya. Jadi begitu. Ada lagi Pak yang mau dibahas kira-kira? Ini kesimpulannya nih apa nih Pak? Kesimpulannya gimana kita ngadepin keberlanjutan ini? Dari yang penyiaran, dari yang pendidikan, segala macam kan, wah. Karena entah kenapa kayak brek gitu kita Tapi, nih dengar kabarnya tuh. Iya, kayak kejut gitu loh, kayak Kayak shock gitu kan. isu tiba-tiba konspirasi isu yang sedang tiba-tiba ada ini gitu kan. si ini kok maju. Tapi yang bukan yang maksudnya kayak startnya udah gini loh, nanti kedepannya gimana kita kan nggak tahu. Iya, 5 tahun. Bakalan lebih parah lagi mungkin. Makanya kita sebagai masyarakat saling bahu membahu, jangan saling berantem. Harus sering banyak mikir. Iya, Ya. agar terhindar dari penyakit Alzheimer. Kita yang nggak banyak mikir boy. Iya. Banyak mikir, banyak bersuara. Pemerintah udah nggak itu. Tapi kita sebagai masyarakat bahu membahu. Jadi kok ada sesuatu hal, kita jangan berantem. Ini bahu membahu nih walaupun beda pilihan politik nih. Iya, bahu membahu. Jangan sampai kita dibenturin. Oh. Gitu maksudnya. Tuh. Ngerti kan, gegar satu isu langsung dibenturin nih antar masyarakat. Tapi kan tiap isu pasti ada benturan, Mbak. Ya, Nggak benar nggak? walaupun netizen sama influencer kan gitu. Padahal harusnya kita bahu membahu aja udah langsung. Biar kita bisa nge-tackle. Nanti kalau urusannya udah selesai baru kita flash lagi gitu. Biasa aja apa. Yang penting kita yang sesama masyarakat nih yang terdampak lah istilahnya. Kita bahu membahu aja lah. Betul. Udahlah urusan pilihan itu. Politik gitu dah. Kita boleh ngecengin boleh. Boleh gitu. Itu mah enggak masalah. Ya, tapi tindakan kitanya itu harus Betul. bahu. Terus sih. Ada lagi? Nah, oke. Buat teman-teman yang mau kirim cerita, bisa langsung kirim cerita kalian, bisa cerita horor ya, Horor, asmara bisa, pribadi, curhat, curhatan pertemanan, pertemanan. Ya, bebas pokoknya. Mau pertanyaan, mau kirim salam, bisa klik link bit.ly/iseng curhat, i-nya gede. I-nya gede ya. Oke. Lagi dah. Keburu kita mau lapor dulu ke KPI, nanti kita. Ya ini mau submit dulu nih kita. Tapi ini masuk episode kedua nih Pak kayaknya Pak. Omongan kita nih bakal masuk episode kedua karena episode pertama masih. Yang episode pertama nih nanti. Walau alam ya verifikasi PKPI nanti gimana? Apa? Aman berarti. Aman. Aku enggak gini. Ya, tadi ada Pak. Apa nih? Oke. Dan aku ada Miss Pergi dan Kaos Wawan Trisna undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di episode selanjutnya. Udah Pak, udah Pak. Gini. Nanti susah. Nanti saya yang di banned Pak. Aduh. Soalnya channel saya Pak. Ya, Kominfo.